arwah-arwahnya Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tidak di antara kita. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah kami dalam mereka, supaya atas kesalahan dan salib kami dibawa pada dalam kebenaran sebagai Tuhan pengacara dalam nama Tuhan dan Yesus. Amin.
Dialah yang akan disebut besar dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Kau dipacai singgit wider. Benar nggak? Diulang, benar ya. Kau dipacai singgit wider. Jogi. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, anak muda, Ustaz, Ibu Bowo, selamat sore. Nanti lebih kompak ya. Selamat sore. Dan kita patut bersyukur atas rahmat Tuhan, atas rahmat kesehatan, atas iman yang boleh kita pelihara, atas iman yang tumbuh dalam diri kita. Dan kita secara khusus hari ini mau mensyukuri baru beberapa hari yang lalu kita merayakan tahun baru Imlek ke-2576 Konsili. Kita percaya di tahun bulan kali ini, dimanapun dalam setiap masa hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada nama Tuhan, Tuhan akan senantiasa menjaga hidup kita. Amin. Maka dari itu, seperti kita tahu bahwa tidak ada ucapan yang paling mulia, rasa syukur yang paling indah dalam gereja Katolik adalah perayaan Ekaristi. Kita satukan rasa syukur kita dalam Tuhan Kristus dan kita persembahkan seluruh hidup kita di hadapan Allah, Allah yang menjaga hidup kita, Allah yang menemani pertumbuhan iman kita, Allah yang menghantar kita sampai kesejahteraan dan kedamaian kekal. Maka dari itu, saudara-saudariku terkasih, mari kita siapkan hati kita agar kita pantas untuk merayakan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Suri, kepada Malaikat Tuhan Yesus, dan kepada saudara sekalian, saya membawakan saya kepada Allah. Semoga yang Maha Kuasa penasihat kita mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bersama seluruh gereja universal, hari ini 31 Januari kita bersama-sama memperingati Santo Yohanes Bosco. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengorbankan hati Yohanes Bosco imammu untuk menjadi bapa dan ibu bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama, hati kami tergerak untuk memperhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa dan mengabdikannya kepadamu dengan mengantar Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita, karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan korban oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan seorang dan orang hukuman, dan ketika kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih langgeng sifatnya. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaan, karena besarlah upaya mematikannya. Kamu sungguh memerlukan keturunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam Alkitab tertulis, sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba tanpa menantikan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia menyerahkan diri, tidak dapat berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya, kita ini orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah pada Tuhan, maka Dia akan memenuhi keinginan hati. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hal-mu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan melumpuhkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya.
sebab istri kerajaan kau nyatakan kepada kaum sederhana. Pada suatu ketika Yesus berkata, beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang berfungsi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera mengambil, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, rekan muda, sekalian, Ustaz, Ibu, selamat sore. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, bajunya. Orang ini juga, tetapi ornamennya berbeda. Ada sukacita, ada kebahagiaan, merayakan Ekaristi dalam satu simulasi tertentu. Kalau mendatangkan undangan, dengan ajak Jawa, Batak, kulturasi Imlek, selalu undang-undang. Saya selalu sungguh-sungguh bersyukur sebagai orang Katolik merayakan Ekaristi yang menunjukkan, tapi dalam hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hari ini kita mengungkapkan rasa syukur kita lewat perayaan Ekaristi, secara khusus dengan intensi rasa syukur atas tahun baru Imlek 2576 Kongkili. Dan saya baca itu bertepatan dengan tahun bulan Akhir
Benar nggak kalau saya kita? Saya kira tadi di mana di depan? Oh itu ya Bu ya. Sisi. Boleh saya baca. Betul ya. Kita merayakan tahun kemerdekaan ini dalam perjanjian lama, misalkan yang perjanjian baru, Tuhan itu satu sosok yang menakutkan. Katakan pada gunung Mesir, ada ular-ular yang patuh, diberikanlah ular dari lembaga untuk menghalau. Lalu juga dikatakan kalau kita lihat gambar wajah ada ular itu selalu bijak melambangkan yang jahat. Tetapi mari kita lihat dari perspektif yang positif. Kita lihat ular itu selalu apa? Dia selalu waspada, selalu berhati-hati, selalu melihat situasi dengan baik, sampai akhirnya mengambil keputusan yang baik. Kalau kita lihat lagi juga dengan secara simbol positif, ada intuisi yang sungguh-sungguh dikatakan memiliki intuisi, ya, satu refleks yang baik. Dan kita lihat lagi ada juga kehati-hatian dan terlebih ada keberanian. Itu yang kita lihat simbol-simbol positif. Walaupun kita juga bisa membandingkan perjanjian lama perjanjian baru. Tetapi ada unsur yang lain dari unsur kayu. Kalau kita renungkan, kayu itu melambangkan satu pertumbuhan. Tidak mungkin banyak kita itu punya kayu bagus ini dari pohon toge juga dua hari panen tidak, tapi ini ratusan tahun. Ini proses yang panjang. Orang bertumbuh dengan sabar menanti. Kayu tidak mungkin sekali jadi, tapi selalu proses yang panjang dengan kesabaran. Dan ini juga melambangkan satu harmoni. Ada unsur kerasnya, ada unsur juga dapat dibentuk, tidak patah. Ada unsur harmoni antara keras, lembut dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kiranya simbol-simbol tadi yang kita percaya tahun ini kita rayakan sebagai tahun ulang kayu, menginspirasi kita dalam hidup iman kita menghadapi perkembangan zaman, situasi hidup, menginspirasi kita. Yang kedua, bersama seluruh gereja, hari ini kita mau merayakan kalau memilih tidak pakai merah, pakaiannya putih, karena sudah berkembang. Dalam hal itu kita memperingati hari peringatan wajib Santo Yohanes Berbosco, seorang santo yang punya hati untuk kaum muda, yang hidup atau hidup kita utara. Lalu pada saat itu anak-anak itu banyak yang menjadi gambar berada. Maka ingatan yang saya kumpulkan semuanya, dia buat asrama. Saya tahu Santo Berbosco adalah pelindung kaum muda, membuat asrama, mendidik, membuat juga sekolah vokasi untuk percetakan dan juga untuk membuat sepatu. Orang-orang datang, anak-anak muda datang dibentuk dengan baik. Dan sekarang Berbosco sebagai Salesian Berbosco adalah kongregasi yang termasuk paling besar di seluruh dunia. Indonesia ini ada Timor Leste, mereka bersama mendidik kaum muda. Tetapi Don Bosco mengatakan kepada kaum muda, saya mau supaya Anda semua nanti saya tunggu di surga. Saya mau nanti kaum muda kita ketemu di surga. Artinya mengambil pemikiran. Pertama-tama Don Bosco harus masuk surga dengan hidup dan keputusannya.
kita bersama-sama masuk surga. Yang kedua, anak-anak yang dididik harus punya ketulusan, punya sikap iman yang ideal. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hai anak-anak, aku tunggu kau semua di surga. Orang itu, anak-anaknya, hai opa oma opu, opa oma oco, ada oco dia. Semuanya mari kita berjumpa di surga. Artinya ada harapan bahwa kita semua akan diselamatkan sampai pada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itulah poin yang kedua. Poin yang ketiga, membaca dan bacaan Injil hari ini dari Markus 4, kita merenungkan sebetulnya dalam perumpamaan 2 dan 2 tentang benih yang bertumbuh dan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Seumpama biji sesawi yang kecil. Satu hari saya pernah jelek-jelek ini pernah jadi pendamping ziarah. Entah kenapa mungkin karena saya hobi, karena ibu saya gede, atau karena memang ada yang menawarkan saya. Lalu saya berziarah, lalu saya berjumpa dengan satu peserta yang tidak pernah saya kenal. Dia mengatakan, pastor saya mau bercerita. Boleh? Yuk bercerita sepanjang perjalanan, yuk bercerita. Seorang bapak-bapak mengatakan, saya itu tidak bisa ngomong. Saya tidak bisa ngomong. Maksudnya apa? Saya susah kalau ngobrol. Apa? Cerita aja. Saya itu termasuk dari keluarga nggak bisa dagang. Saya orang yang paling susah itu. Saya itu di sekolah itu gagal. Lalu gimana Pak? Tapi saya mau cerita. Saya memulai hidup saya itu dari kegagalan. Tapi pada satu titik, entah bagaimana, saya melihat ada beras-beras yang ada. Kemudian saya rasa-rasanya pengen supaya saya mengolah beras-beras ini. Maka mulai ada begitu dan dia pakai. Distribusikan. Lalu orang yang bertahun-tahun dari pengilingan dan membuat beras, akhirnya sampai berpuluh tahun ini menjadi seorang sukses. Katakan saya tidak pernah punya gambaran, saya tidak pernah punya potensi, kemampuan, kompetensi seperti ini. Tetapi Tuhan menuntun saya, memberkati saya dengan rahmat itu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, salah satu ciri hidup beriman adalah BTPS. BTPS. Nah, mereka tidak bertumbuh bersyukur, untuk bersyukur. Artinya apa? Kalau kita bertumbuh dalam segala sesuatu, limpahan, berkat, yang bisa kita lakukan apa? Apa? Melakukan apa? Kalau kita mengalami dari kekayaan gunung, ya mungkin Tuhan memberikan rahmat kepada saya. Yang bisa kita lakukan apa? Karena bagian itu beriman dan bersyukur. Yang kita lakukan hari ini dalam Ekaristi, katakan kurban Ekaristi dan kurban syukur. Kurban berbalu oleh Yesus sendiri. Nanti kita sambut dalam kurban Ekaristi. Salah satu iman adalah bersyukur. Sulit rasanya orang yang tidak beriman bersyukur. Tapi kalau orang beriman, dia akan mampu mengucap syukur dalam segala sesuatu, baik keadaan baik maupun juga tidak baik atau kurang baik. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau kita merenungkan tadi, dikatakan bahwa beginilah halnya kerajaan Allah.
kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih tanah. Malam hari ia tidur, siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin lama makin tinggi. Itu yang disebut dengan bertumbuh. Kerajaan Allah bukan sesuatu yang terima jadi, tetapi manusia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupnya tidak mungkin tanpa campuran. Tidak mungkin yang terjadi dalam hidup kita tanpa campuran Allah. Amin. Tidak pernah ada yang terjadi dalam hidup kita tanpa campuran Allah. Ada yang dalam perumpamaan dia boleh tidur esok harinya muncul tunas. Ada pertumbuhan. Saya tidak tahu, saya tidak sadar, saya tertidur. Tetapi Allah campur tangan dalam setiap hal yang saya lakukan. Itulah pertanda orang yang beriman. Bahwa menyadari campur tangan Allah, tangan yang tidak kelihatan, yang masuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan rahmat, dengan hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah orang yang paling dominan dari kita, Allah bersama tangan. Mungkin ada momen juga saat manusia bersama tangan. Tuhan saya tidak sanggup lagi. Tapi pada saat itu Allah pun ambil tangan. Maka rasa-rasanya dalam kehidupan kita, saya ajak Bapak Ibu sekalian bagaimana melihat campur tangan Allah. Berikan waktu untuk berdoa. Di hari pramuganya ini, saya bahagia sebagai masuk tahun ini dan mulai akan keluar. Kelihatan kayak lampu ya, tapi saya lihat ada keputusan bahwa manusia bersyukur ada campur tangan Allah. Pagi, bisa harian, bisa lihat orang bersyukur. Saya sangat kadang saya juga berefleksi ya. Saya juga kadang bangun itu malas, tapi bayangkan saya tinggal turun tangga sampai gereja. Ada yang harus naik gereja, harus naik sepeda, bangun pagi untuk mengucap syukur dalam Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ambillah waktu untuk berdoa, ambillah waktu untuk refleksi, untuk bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Tahun baru Imlek ini adalah kesempatan kita untuk berbahagia bahwa Tuhan yang menghadirkan campur tangan dalam hidup kita. Mari kita membaca dalam doa, bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita dengan rahmat, dengan berkat, atau kadang juga dengan cobaan, dengan tantangan. Yang kedua, dalam bacaan Injil dikatakan perumpamaan kerajaan Allah digambarkan dengan seumpama biji sesam yang ditaburkan di tanah. Memang paling kecil, tetapi bila bertumbuh dan mengeluarkan cabang yang besar, burung-burung di udara bersarang dalam lingkungannya, tinggal di sana menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menghendaki hidup kita seperti itu. Dan yang kecil bertumbuh menjadi besar, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Iman yang sejati adalah iman yang dilandasi dan menyatakan bahwa kasih. Dan Yesus selalu bertumbuh menjadi pohon besar, tapi akhirnya burung-burung menjadi tempat rimbun. Orang bisa duduk di bawahnya dan merasakan adem, nikmat, bahagia. Bertumbuh, tetapi juga bertumbuh dalam kasih. Ada proses di mana berbagi menjadi ramah bagi sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dan sekalian, semoga tahun malam Imlek ini hidup kita bertumbuh bersyukur, tapi bertumbuh bersyukur dalam kasih. Tidak pernah lupa untuk bersyukur dan selalu bertumbuh dalam kasih bersama kita. Semoga Tuhan memberkati kita khususnya dalam tahun baru Imlek ini, dalam saja
dan dalam aktivitas pelayanan kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa di surga, mengutus putra Tuhan kami Yesus Kristus. Dia mengajar keliling kota dan desa, mewartakan kerajaan Allah. Semoga hidup kami bertumbuh seperti Engkau menghendaki agar hidup kami bertumbuh dalam kasih dan tidak lupa kami bertumbuh dan bersyukur senantiasa kepadamu atas apa yang kami alami setiap hari. Dan semoga pertumbuhan itu akhirnya mau juga berbuah dalam kasih pada mereka yang membutuhkan bantuan kami, mereka yang miskin, orang-orang yang membutuhkan tangan-tangan kasih. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita siapkan bersama.
persembahan dan persembahan segenap pada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenan terima kasih baru mampu pada peringatan 1 Yohanes 20. Semoga dengan ikut serta dalam seri ini, kami mampu memancarkan cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar raya akan menyelamatkan bahwa kami selalu dari mana bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah kamu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa-doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari mengenakan persembahan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan pada pujian bagimu dengan takdirnya. Dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menyukur umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni persembahkan bagimu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap syukur, mengucapkan ucapannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian Allah sudah berjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati,
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kebangkitannya yang mengampungkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengatakan kedatangan yang baru, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus, seraya mengucap syukur. Kami memohon kepada persembahan gerejamu dan tindakanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Engkau, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surga bersama para pilihan, terutama bersama Santa Paula Maria Pengalah, sampai Yosef lainnya, para rasul yang kudus dan para martir yang jaya, bersama Sang Mulia dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan menghasilkan damai dan keselamatan untuk seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang berziarah di bumi dalam iman dan cinta kasih bersama dalam Paus kami Francis, uskup kami Antonius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa umatmu yang Kau perkenankan berhidup di sini. Bapa yang Maha Rahim, bersatukanlah bagimu semua dimanapun mereka berada dengan jelas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah berpaling dari dunia. Kami berharap di sanalah kami menikmati korban kemuliaan selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penjelasan kita dan untuk ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kelakapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus engkau bersabda kepada para rasul, damai tinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Kau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu dan saudara-saudari terkasih, ucapan dan dialah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa dari langit untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang perjamuan anak domba. Tuhan Yesus bersama menguatkan kita dan mengangkat kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Ada kasih dari langit yang meskipun kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memegang, tapi kita bisa rasakan. Kasih itu lebih tinggi daripada gunung dan lebih dalam daripada lautan. Dan kasih dari Tuhan Yesus yang menyalakan api dalam diri kita mengharapkan bisa menyebarkan kasih Tuhan Yesus ke orang-orang di sekitar kita. Saya harap semua suka dan bisa mempraktikkan.
kecil bagi yang akan dikirimkan masuk kerajaan surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah Engkau penuhi dengan santapan Tuhan Yesus Kristus. Semoga berkat santapan suci yang kami sambut serta teladan Santo Yohanes Bosco, kami sungguh memperhatikan dan mengasihi kaum muda dan seluruh umat-Mu sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Mohon perhatian untuk beberapa golongan. Setelah pelarangan keluar, Romo Willy dan Romo Bowo akan kembali masuk membagikan angpau. Pembagian angpau anak-anak mengikuti arahan petugas tata tertib. Semua umat keluar melalui pintu samping gereja. Pembagian jeruk dilakukan setelah pembagian angpau. Mohon perhatian dan kerjasama dari pihak. Sekian umat, terima kasih. Kami dari gereja, khususnya Bowo, saya Willy, seluruh CPP, pelayan paroki Bunda Maria bersyukur atas kecurahan hati Bapak Ibu. Terima kasih kepada segenap donatur. Doakanlah bagi para donatur yang senantiasa dengan penuh kasih berbagi. Terima kasih. Seluruh donatur tidak bisa saya sebutkan. Ada yang bisa dirahasiakan. Aku tidak bikin dalam kita lupa. Tetapi bahwa memang berbagi itu indah. Terima kasih kepada donatur yang menyumbangkan angpau. Ini bukan video mobil ya. Nanti mobil yang buat begini dengan Romo, itu bukan duit saya. Dan kalau beli hadiahnya besok kita bawa. Tidak, ini ada donatur yang memberi dengan penuh kasih sayang. Kalau akan ada donatur, ini kita memberikan juga jeruk-jeruk ini. Terima kasih kepada para donatur. Lalu juga kepada seluruh tugas teknologi, para impur, asisten imam, Kristina, tata tertib, seluruh umat yang hadir. Terima kasih banyak. Setelah ini kami akan memberkati jeruk-jeruk ini. Dan setelah kita tutup, lalu kita akan kembali lagi. Tadi dapat info dari beberapa aktif dan beberapa umat mengatakan Romo yang boleh ngambil itu syaratnya pertama anak-anak, kedua belum kawin. Lalu ya silakan dipikirkan yang lainnya. Saya nggak tahu ada yang belum kawin itu dia dulu punya anak dua, saya tidak tahu ya. Tapi silakan datang, nanti akan diberikan. Lalu orang tua dan silakan mengambil, nanti akan didiskusikan oleh takib dan oleh para imam. Mari kita mau berjatuhan untuk anggur-anggur yang akan menjadi berkat untuk hidup kita. Kepada seluruh umat kami mau bersyukur atas rahmat yang mereka menerima. Kami juga bersyukur karena boleh menyambut juga dalam sakramen Maha Kudus. Kiranya Allah dapat berkat-Mu juga untuk membawakan tanda kesejahteraan dan kesimpulan berkat daripada-Mu. Semoga memberi kesehatan dan kami terus kami bersyukur atas apa yang telah Mu berikan dalam hidup kami sekalian. Di tengah keluarga, aktivitas dan lain-lain, berkat Tuhan turun atas dua orang ini, atas hidup kita dan seluruh perjuangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian, hidup kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara mata pergi kita semuanya. Sampai
Boleh tak? Lewat sini.